Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Iga Hidayati, mahasiswa PPG Daljab Transformatif 2025 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya merupakan guru mata pelajaran fikih pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berikut adalah video pembelajaran mata pelajaran fikih di kelas 11 dengan materi pembelajaran ilmu waris dengan metode pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana? Sudah selesai istirahatnya semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, alhamdulillah kita kembali bersua dalam pembelajaran fikih kita pada pagi hari ini. Bagaimana, semuanya sudah makan, sudah istirahat? Sudah. Oke, pernah dengar tepuk semangat? Pernah. Oke, tepuk semangat dulu ya satu kali. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai, ibu akan absen kalian. Barang siapa yang disebut namanya, angkat tangannya, katakan hadir. Dan bisalah kita kasih kata-kata untuk hari ini ya. Kita mulai dari ibu ya. Oke, kata-kata untuk hari ini. Bersungguh-sungguh maka kau akan sukses. Lanjut. Aidil Hilmi Al-Zahid. Jangan lupa makan. Oke, jangan lupa makan. Selanjutnya Sani Safitri. Hadir ibu. Jangan takut gagal tapi takutlah jika tidak pernah mencoba. Oke, jangan takut gagal tapi takutlah kalau tidak pernah mencoba. Good job. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya hari ini kita khidmat dan juga apa yang kita pelajari menjadi pahala untuk kita. Oke, silakan Rehan pimpin untuk berdoa dengan teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita pembelajarannya lancar dan mudah untuk kalian mengerti semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar, ibu ingin kalian menyanyikan lagu kebangsaan. Boleh lagu nasional apa saja. Boleh Pak Hendra dan teman-temannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, Raja adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Ya, makin semangat kan? Tadi kita udah tepuk semangat, kita sudah nyanyi juga lagu kebangsaan. Nanti kita punya semangat untuk belajar akan lebih menyala, berapi-api. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan masuk kepada materi. Nah, materi kita ini masih bersambungan dengan materi yang minggu lalu kita pelajari. Minggu lalu kita belajar apa ya? Siapa yang tahu ya? Siapa yang masih ingat? Coba angkat. Saya, Bu. Oke, silakan Angga. Tentang hak-hak janda yang ditinggal mati. Oke, good. Betul banget. Oke, selanjutnya. Oke, siapa lagi? Saya ibu. Oke, Sani silahkan. Ibu sempat membahas tentang pembagian harta waris. Oke, ya, good, pintar. Oke, alhamdulillah pada ingat ya. Ya, alhamdulillah pintar semuanya. Berarti semuanya masih ingat ya tentang materi kita yang kemarin, karena materi kita hari ini masih ada hubungannya dengan materi kita yang ada di minggu kemarin. Materi kita hari ini adalah tentang mawaris dalam syariat Islam. Mawaris berarti bicara tentang warisan. Ada yang pernah dengar apa
itu warisan? Ada? Atau katanya dengar? Oke, semua udah pernah dengar ya. Oke, coba Fajar, Ibu mau dengar apa sih menurut kamu warisan itu? Warisan menurut saya itu peninggalan. Peninggalan, oke, good, betul. Yang lainnya boleh? Iya, silahkan Sinta. Warisan itu kayak wasiat. Oke, warisan itu seperti wasiat. Oke. Tujuan kita mempelajari ilmu mawaris ini ya sesuai dengan apa yang diinginkan, bahwasannya tujuannya adalah menjelaskan tentang waris dan agar siswa mampu mengelompokkan ketentuan-ketentuan pembagian warisan dan mampu menganalisis bagaimana praktek cara membagi harta waris ya. Bahwasannya Ibu mengajarkan ini sama kalian karena Ibu ingin kalian menjadi agent of change di masyarakat. Masyarakat kita sekarang sudah jauh dari syariat Islam. Pembagian harta waris dibagikan secara suka-suka hati mereka. Bahkan yang seharusnya tidak mendapatkan harta waris, dia memaksakan diri untuk mendapatkan warisan. Dan ini adalah sebuah kesalahan fatal di masyarakat. Ibu ingin kalian belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ketika nanti kalian sudah terjun di masyarakat, sudah lulus, sudah terjun di masyarakat, ada masalah-masalah terkait pembagian harta waris seperti ini, kalian bisa menjadi penengah dan membuat keadilan di antara masyarakat. Dalam apa? Dalam hal pembagian harta waris. Jadi harus semangat ya belajarnya ya. Jadi jangan cuma semangat supaya bisa menjadi agen-agen perubahan di masyarakat. Apa sih hikmah kita mempelajari ilmu mawaris? Agar kita dapat menjalankan aturan Allah dan menegakkan nilai-nilai keadilan, mencegah perpecahan dan menghindari keserakahan. Dan ini sesuai dengan Pancasila kita. Sila keberapa? Sila keberapa kalau terkait keadilan? Sila kelima, pintar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good job. Jadi selanjutnya, dalam beberapa literatur hukum Islam, kita akan menemui beberapa istilah dalam ilmu mawaris. Mungkin Ibu ngomongin ilmu mawaris. Ada yang mengatakan Ibu itu namanya ilmu faraid. Ilmu mawaris itu sama dengan ilmu faraid. Ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu terkait pembagian harta waris ya. Rukun waris, kita masuk ke dalam rukun waris. Rukun waris ada namanya rukun, berarti apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Ya, rukun wudu tidak terpenuhi maka wudunya tidak sah. Seperti itu. Rukun mawaris atau rukun waris yang pertama harus ada hartanya. Lah kalau nggak ada bagaimana yang dibagi, ya kan? Maka harus ada hartanya. Dan hartanya ini sudah tadi dikurangi sama yang tadi. Apa tadi yang kita bahas yang kemarin? Sudah untuk bayar pengurusan jenazah, sudah bayar hutang, sudah bayar wasiatnya. Nah, setelah semua itu dibayarkan, nah sisa hartanya itulah yang disebut dengan adanya harta warisan atau maurus atau harus ada. Kalau nggak ada ya nggak jadi pembagian harta warisnya ya, karena tidak ada yang dibagi. Selanjutnya yang kedua apa? Harus ada apa? Iya, harus ada pewarisnya atau pewarisnya. Kemudian yang ketiga harus ada apa? Ada pewaris. Siapa pewarisnya ini? Si mayit yang meninggal itu tadi, itu pewarisnya. Yang ahli warisnya siapa? Anaknya, istrinya, ya, ayah ibunya, ya. Nah, nanti ibu akan membagikan materi kepada kalian. Ibu akan membagikan materi. Kita akan mempelajari tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris. Siapa-siapa saja yang terhijab atau termahjub menjadi yang tadinya dapat harta waris menjadi tidak dapat harta warisan. Nah, kita masuk kepada materi kita. Materi kita pertama adalah dasar hukum. Untuk dasar hukum ilmu mawaris kita, maka kita merujuk kepada Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, dan 14. Kita bacakan sama-sama ya. Ibu akan membacakan dan kalian mengikuti dengan membaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy
Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Baik anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kita lagi dari materi yang tadi sudah kita bahas, mari kita perhatikan materi yang ada di video berikut ini ya. Ini adalah video tentang ilustrasi hak waris suami dan istri. Ya, diperhatikan. Di sini ada dijelaskan tentang hak warisan istri dan suami. Nah, yang selanjutnya ini adalah video tentang furul muqaddarah atau bagian-bagian harta waris. Tolong diperhatikan dengan baik-baik supaya jangan sampai kita salah lagi seperti tadi dalam menganalisis ya. Jadi tolong mulai dari an-nisab, ar-rubu', asaman, as-sulus, as-sulusani, as-sudus, dan siapa saja yang akan mendapatkan harta waris. Oke, silakan untuk kita tonton bersama-sama ya. Dari sini. Ya, bagaimana? Semua sudah mengerti? Sudah. Oke, good. Karena untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait materi ini, maka Ibu akan memberikan studi kasus kepada kalian yang akan kalian analisis dan kalian akan menerapkan materi dan konsep yang sudah kalian lihat tadi ke dalam analisis kalian. Berdasarkan dengan hasil asesmen diagnostik awal, Ibu mendapatkan bahwa sebagian dari kalian sudah cukup mengerti dengan baik dan sebagian sudah cukup mengerti dan sebagian lagi masih ada yang kurang mengerti terkait materi ini. Maka oleh sebab itu Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, di mana di setiap kelompok akan ada satu siswa yang memahami materi dengan baik dan kalian akan mengadakan diskusi untuk menganalisis kasus yang akan Ibu berikan kepada kalian dengan menerapkan konsep yang sudah tadi kita pelajari ya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, anak-anak, sekarang kita akan buat kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Karena kalian hari ini jumlahnya ganjil, maka 1 orang yang di belakang ikut di kelompok sini ya. Nah, ini kan 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Yang ini kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini kelompok 5 dan di situ kelompok 6. Oke. Sekarang kita bikin kelompok. Mejanya disatukan, terus saling berhadapan. Baik, alhamdulillah semuanya sudah rapi. Ibu akan membagikan LKPD 1 yang berisi tentang beberapa problem yang harus kalian selesaikan supaya Ibu bisa lihat sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan tadi. Oke? Iya, ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Iya. Ini untuk kelompok 2. Iya. Alhamdulillah sudah pas ya semuanya, ada 6 kelompok. Oke. Selain kita akan menyelesaikan problem, Ibu ingin kalian bisa menganalisis problem yang ada tertera dalam LKPD tersebut. Kemudian yang pertama harus kalian lakukan, kita juga akan menggunakan tutor sebaya. Di antara kalian setelah Ibu analisis, di setiap kelompok ada 1 orang yang sudah cukup mengerti dengan materi yang sudah Ibu ajarkan, baik materi minggu lalu maupun materi hari ini. Tugas masing-masing ketua kelompok adalah memahamkan apabila dalam problem tersebut ada di antara anggota kelompok yang belum paham, ya. Jadi kita akan belajar secara berkelompok. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, tepuk semangat dulu dong 1 kali. Tepuk semangat. Siap. Oke, good job. Ya, bagaimana semua sudah dapat LKPD-nya? Oke, good job. Sekarang Ibu minta tiap-tiap ketua kelompok untuk bisa mengambil 3 buku di meja itu. Oke. Ayo, masing-masing ketua kelompok ambil 3 ya. Berarti dia tidak keluar.
Ibu bangga sama kalian, semangat dan selalu mengingat terkait apa yang sudah kita pelajari. Jadi setelah itu, mari silahkan kalian pelajari. Kita akan melanjutkan tutor sebaya juga dengan teman-teman kalian. Karena teman kalian yang ada di situ, jadi jangan malu untuk bertanya. Silahkan. Anaknya kan ada berarti yang dapat hanya ini kan? Udah dapat anak seperti biasa. Sekarang anak-anak dapat laki-laki dapat? Enggak dapat. Perempuan dapat juga. Satu anak angkat dapat. Laki-laki. Kalau tidak, kita tidak namanya laki tidak ada. Oke, kita itulah. Andai kan 14 ada di sini. Dulu ya. Iya. Ya, jadi nanti hartanya seperti biasa, harga 1 juta mungkin 100 juta dikali 1/8. Kita bisa gunakan kalkulator untuk menggunakan supaya kita tahu hitungannya udah benar atau belum. Itu aja. Alhamdulillah, bagaimana semuanya sudah selesai? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Oke, coba angkat tangan. Kelompoknya siapa aja yang udah selesai? Oke, good job. Semua udah selesai ya, berarti ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan siapa saja yang mendapatkan harta waris. Kelompok siapa ya yang mau maju, angkat tangan. Oke, Sinta silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Soleha dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis pemecahan masalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama ini terkait siapa-siapa saja yang dia tuh berhak mendapatkan harta waris. Ya, ini tulis. Ya, perhatikan ya yang lainnya ya. Apakah ini sama dengan hasil analisis kalian ya? Kelihatan tulisan temannya? Ya, coba dijelaskan siapa aja yang mendapatkan harta waris. Ya. Oh, istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi kelompok kami ini setelah menganalisis materi, kami menentukan bahwa yang berhak mendapatkan harta waris di sini adalah istri, kemudian 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kemudian sedangkan untuk anak angkat dia tidak mendapatkan bagian karena sesuai dengan dasar Quran surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 13. Kemudian untuk kakak kandung laki-laki dia tidak mendapatkan harta waris karena ia telah murtad. Walaupun dia Islam, ia tetap tidak mendapat harta waris dikarenakan adanya anak laki-laki.
Demikian hasil analisis dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak. Beneran tidak ada yang mau tanya? Semua sama seperti itu? Berarti sudah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Ya, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ada yang jawabannya berbeda? Tidak, semua sudah sama ya. Oke, berarti kita sudah seia dan sekata. Selanjutnya soal nomor 2. Oke, silakan kelompok 2. Silakan perkenalan, yang lainnya berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanisa Fitri dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan hasil analisis pemecahan masalah yang telah kami diskusikan terkait persoalan nomor 2 tentang bagian-bagian ahli waris. Menurut analisis yang telah dijelaskan bahwa bagian istri Nih ada videonya. itu mendapatkan 1/8. Sedangkan dua anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu asoba. Bisa dijelaskan kenapa dapat 1/8, bukannya istri dapat 1/4? Karena dari si mayit itu mempunyai anak, jadi istri itu mendapatkan 1. Oke, karena si mayit punya anak. Oke, lanjut. Kenapa anak perempuan bukannya dapat 2/3 ya? Atau anak laki-laki kenapa nggak dapat 1/2? Kenapa jadi asoba? Karena adanya? dia dua laki-laki. Oke, karena ada anak laki-laki dan dia 2 anak laki-laki. Iya. Oke, menjadi asoba. Apa itu asoba? Itu sisa dari pembagian harta yang dari istrinya. Oke, berarti bagiannya seperti apa? Jadi 2 anak laki-laki itu karena masing-masingnya 2, jadi pembagiannya 4. Jadi 2 anak laki-laki itu mendapat 4. Sedangkan 1 anak perempuan mendapat 1 bagian. Jadi sama dengan 5 pembagian dan sisa. Oke, berarti hartanya tadi dibagi ke siapa dulu? Ke istri atau ke anak dulu? Ke istri dulu. Jadi sisanya baru dibagikan. Oke, berarti dibagikan yang ada jelas bagiannya dulu ya? Ya itu. Oke, baru nanti sisanya dibagi untuk anak-anaknya. Oke, boleh. Jadi Ada nggak yang lain? Jadi seperti itu teman-teman. Apa teman-teman ada yang ingin bertanya? Iya. Apa benar semua sama jawabannya? Oke, sesuai dengan yang di video ya, berarti ya. Oke. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang luar biasa. Silakan, bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar dari kelompok 6. Saya akan menyampaikan hasil analisis permasalahan yang telah kami diskusikan terkait jumlah harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris apabila jumlah total 120 juta. Ya, coba dijelaskan di papan tulis. Ya, supaya teman-temannya bisa lebih jelas lagi. Karena Ya, bagian istri berapa juta? Dapat berapa juta? Dua anak laki-laki mendapatkan Iya. Oke. Kenapa isi dapat 15 juta? karena 120 juta dikurang hasilnya 21 juta. 21 Juta. juta. Oke, berarti dua anak laki-laki 84 juta, satu anak perempuan 21 juta. Berarti kalau satu anak laki-laki dapatnya berapa? Ini kan dua. Kalau satu anak laki-laki dapatnya berapa? Jadi satu anak laki-laki mendapatkan Tiap anak laki-laki dapat berapa? 42 juta. Oh, 42 juta. Oke. Itu hasil analisis kelompok kalian ya. Ya. Untuk hasil analisis kelompok yang lainnya bagaimana? Apakah sama? Oke, berarti ini ketua kelompoknya ini semua satu pandangan ya antara Sani, Sinta, siapa lagi?
pesertanya? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong tepuk tangannya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Apa yang dijelaskan oleh teman-teman kalian semua dan sudah kalian tulis di LKPD kalian masing-masing tadi itu sudah benar. Ibu akan memberi penguatan lagi. Ibu ulangin. Pertanyaan pertama atau kasus pertama adalah bagaimana ketika terjadi sebuah kasus seseorang meninggal dan meninggalkan satu orang istri, siapa lagi? Dua anak laki, kemudian satu anak perempuan, kemudian satu anak kakak yang murtad dan satu anak angkat. Iya, kasus tersebut sudah dipecahkan oleh kalian semua. Kita akan membahas sedikit ya terkait yang pertama yang berhak mendapatkan harta waris di antara berapa orang tadi itu semua total? 6 ya. Ke-6 orang itu yang berhak mendapatkan harta waris hanya istrinya, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jawaban sudah tepat dan benar. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, hasil analisis yang disampaikan oleh kelompok 2 ya terkait bagian. Kenapa dia nggak dapatnya 1/4 tapi dapat 1/8? Ya, kalau di sini kan bisa 1/4 dan bisa 1/8. Kapan dia 1/8? Ketika si mayit punya anak. Sehingga jawaban ini sudah benar dan Bapak tepuk tangan. Ya, selanjutnya asobah. Kenapa anak perempuan yang tadinya mendapat bagian di furudul muqaddarah dan anak laki-laki yang tadinya mendapatkan furudul muqaddarah dia mendapat jadi asobah? Ternyata ketika ada anak laki-laki yang bersama-sama dengan anak perempuan, maka bagian mereka adalah asobah atau sisa tapi banyak. Jadi benar ya caranya tadi bahwa dibagi untuk istri dulu, baru sisanya untuk anak-anaknya ya. Tadi Ibu sempat dengar dari kelompok 3 mengatakan bahwa kalaupun kakaknya tidak murtad, bagaimana tadi? Kalau kakaknya tidak murtad, tetap tidak dapat warisan. Karena apa? Iya, karena ada anak laki-laki. Benar sekali, Bu. Kalian analisisnya keren banget, tepuk tangan dong. Ya, karena dengan adanya anak laki-laki menyebabkan saudara kandung dari si mayit tidak mendapatkan warisan. Ya, jadi walaupun sekalipun dia tidak murtad, juga dia tetap tidak dapat hak warisan. Kenapa? Karena ada anak laki. Oke. Untuk hasilnya, istri mendapatkan 15 juta dari perhitungan 120 juta dikali 1/8. Oke. Ini tadi sudah menggunakan kalkulator dan perhitungan di HP ya. Jadi sudah benar ya dan tepat ya. Oke. Selanjutnya dibagi 5, Bu, karena bagiannya 1 anak perempuan 1, 2 anak laki-laki bagiannya 4. Oke, di sini Ibu menganggap kalian sudah memahami ya bahwasannya ya tadi kita baca lidzakari mislu hadzil unsayain. 1 bagian laki-laki itu adalah 2 bagiannya perempuan. 1/2. Jadi dibagi menjadi 5, hasilnya 21 juta. Setelah perempuan mendapatkan 21 juta, 2 anak laki-laki mendapatkan 84 juta dengan setiap orang atau setiap anak laki-laki mendapatkan 42 juta. Jauh ya? Sesuai nggak dengan yang di Quran surah An-Nisa ayat 11? Sesuai. Anak perempuan mendapatkan 21 juta, anak laki-laki mendapatkan 42 juta. 1/2. Iya, berarti jawabannya tepat dan benar ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu mau dengar dulu nih kesimpulan dari versi kalian. Siapa nih yang pengen menyampaikan kesimpulannya? Angkat tangan. Saya Bu. Ibu pengen ketua kelas deh. Ketua kelas ini belum ada suaranya hari ini. Coba ketua kelas. Ibu ingin dengar suara ketua kelas. Ya. Semuanya lihat ke arah ketua kelasnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ilmu mewaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.
Oke, iya, coba silakan Febri ditambahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menambahkan kesimpulannya. Jadi hukum membagi warisan. Membagi warisan itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Dan untuk mempelajarinya adalah fardu ain. Hal yang harus dilakukan sebelum membagi warisan: biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat. Baik anak-anak semua, itu tadi kesimpulan yang dibacakan oleh teman kalian. Ibu beranggapan bahwa kalian semua berarti sudah memahami terkait apa saja yang dibahas dalam ilmu mawaris ya. Terkait juga dengan bagian harta waris dan juga bagaimana cara membagi harta warisan ya. Menurut kalian susah tidak nih mempelajari ilmu mawaris nih? Udah ya? Tadi cara ngitung-hitung harta waris tadi secara berkelompok menurut kalian gimana? Susah atau mudah? Oke, apa yang kalian rasakan ketika kalian mencoba untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris tadi? Menyenangkan? Asik? Asik. Tadi kita sudah melaksanakan ya penilaian LKPD 1. Ibu ada mengirim kalian. Coba Ibu perbolehkan kalian untuk membuka handphone kalian. Ya. Ibu telah mengirimkan link di Google Formulir. Nantinya lakukan dan kerjakan yang ada di Google Formulir. Ada soal sumatif ya, LKPD 2 berupa soal-soal sumatif. Silahkan dikerjakan ya. Ya, alhamdulillah dari soal sumatif yang kalian kerjakan nantinya Ibu bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait materi kita pada hari ini ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu mau ketua kelas coba untuk menyampaikan kesimpulan hasil analisis studi kasus kita yang baru kita selesaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan analisis studi kasus yang sudah kita selesaikan. 1. Bahwa apabila ada anak laki-laki, anak perempuan menjadi asobah. 2. Bahwa murtad menghalangi mendapatkan harta warisan. 3. Adanya anak laki-laki menghalangi saudara kandung mendapatkan warisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dika, Ibu akan sampaikan bahwa hikmah kenapa kita mempelajari materi ini adalah agar kita bisa menjadi agent keadilan di masyarakat. Kita bisa menjadi penerus ilmu, kemudian pemberi pencerah, kemudian menegakkan keadilan sehingga keadilan memang benar-benar ditegakkan sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Ya, karena kalian merasa asyik, maka nanti kita akan ada tugas rumah. Tugas kalian adalah silakan mencari berbagai macam kasus terkait perebutan harta waris di sosial media, internet, ya, apapun yang bisa kalian dapatkan. Boleh tidak dari rumah, boleh, misalnya dari sekeliling kalian, boleh juga kalian cari, ya. Bisa? Bisa. Oke. Baik anak-anak yang Ibu cintai, akhirul kalam, Ibu mohon sama kalian untuk terus belajar. Bukan cuma pelajaran fikih saja yang disemangati di belajarinya, tapi semua pelajaran Ibu ingin kalian tetap bersemangat dalam mempelajarinya ya. Karena kita harus ingat bahwa ada mafrudot bahasa Arab ya dari beberapa ulama yang mengatakan ijhad wala taksan wala takun ghafilan wa nadamatul uqba lima yatakasal, yang artinya ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala takasal, janganlah kamu bermalas-malasan, wala takun ghafilan, janganlah kamu meremehkan apapun, wanadamatul uqba lima yatakasal, karena sesungguhnya penyesalan, kegagalan itu bagi orang-orang yang meremehkan dan orang-orang yang malas. Jadi bisa semangat semuanya? Bisa. Sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Sama kedua orang tua dan bapak ibu guru harus taat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa sebelum kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita. Amin. Oke, itu aja dari Ibu. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.